Nah, kita membicarakan yang pertama ya, saya ini tentang apa ya penyebab-penyebabnya gitu, kemungkinan-kemungkinan bisa menyebabkan kenapa terjadi kelelahan atau kelesuan emosional ya. Yang pertama saya ini perasaan over responsible ya. Ini nggak harus buruk sih ya, maksudnya yang responsible sih sebetulnya bukan merupakan satu yang buruk ya, bahkan baik orang kalau nggak ada responsible kan ya bermasalah gitu. Tapi hati-hati dengan ini ya, kecenderungan bukan cuma responsible, tapi over responsible ya. Ya segala sesuatu yang over ya, masalah ya saya, overacting, over responsible, over sensitive, overthinking, dan semuanya pasti bermasalah gitu ya. Ada kecenderungan saya di dalam kehidupan kita bisa ini ya, merasa bertanggung jawab secara berlebihan. Dan ini bisa melampaui takaran yang sebetulnya Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita ya jadi exhausted pasti. Kita akan jadi kelelahan, kita capek, dan kita heran kenapa kita nggak bisa membereskan itu ya. Ya memang heran gitu. Atau nggak perlu heran justru kali ya, karena memang bukan bagian kita. Justru kalau bisa membereskan malah lebih heran, lebih persoalan deh ya, karena sebetulnya itu adalah bagian orang lain yang harusnya dibereskan oleh orang lain, tapi saudara mengerjakannya, sehingga orang lain yang seharusnya membereskan itu jadi nggak bertumbuh. Tapi saudara sendiri waktu membereskan itu juga nggak bertumbuh, tapi malah ya jadi rusak gitu, jadi kelelahan, jadi lesu dan seterusnya gitu. Sebetulnya kita bisa memulai ini ya pembicaraan hari ini dengan ayat yang terkenal itu, meskipun kita nggak akan bahas secara eksposisi ya. Tapi saya mengajak saudara membaca ini ya, ayat yang terkenal dari Perjanjian Lama ya, Mazmur yang ke-84 ya. Saudara bisa membaca mulai dari ayat yang ke-6 atau ke-7 ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat ya, atau di dalam terjemahan lain itu from strength to strength. Makin lama berjalan dari kekuatan menuju kepada kekuatan. Satu lagi ya, juga ayat yang terkenal, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Silakan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Ya, setidaknya saya dari dua ayat ini kita tahu ya gambaran kehidupan yang dijanjikan Tuhan itu seperti apa gitu. Nah, tentu di dalam kenyataannya kita bergumul ya di dalam hal ini, waktu kita ya di dalam kehidupan kita nggak tentu mengalami janji Tuhan ini. Nah, ini yang kita mau coba observe di dalam hal ini. Padahal menurut janji Tuhan kan seharusnya orang itu bukan makin lama makin lesu, makin lama makin lelah, tapi berjalan makin lama makin kuat. Dan di dalam Yesaya 40 dikatakan itu berlari pun nggak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah ya. Ini betul bukan cuma untuk ini ya kelompok maskulin gitu, para suami, tapi ini ayat firman Tuhan untuk semuanya gitu. Kita nggak bisa mengatakan ini cuma berlaku untuk orang-orang yang macho, orang-orang yang kuat gitu, atau even perempuan tapi perempuan yang macho juga gitu. Nggak ada indikasi itu sama sekali ya. Ini ayat firman Tuhan untuk semua orang, bahkan juga untuk anak-anak. Tetap ya. Memang di situ dikatakan 30 itu ada istilah, maksudnya Yesaya 40 ya, ada istilah orang-orang muda. Tapi ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah itu. Karena justru orang-orang muda di sini digambarkan mereka itu yang lelah dan lesu.
Maksudnya apa sih? Kemudaan dan lelah lesu itu kayaknya nggak nyambung gitu kan sebetulnya ya. Orang muda harusnya kuat lah. Orang muda harusnya nggak lelah dan lesu. Tapi di sini dikatakan justru orang-orang muda itu lelah dan lesu. Teruna-teruna juga ya jatuh tersandung ya. Di sini dikatakan. Jadi yang seharusnya nggak terjadi pada mereka malah terjadi pada mereka. Sebaliknya ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini ya, nggak ada kalimat mengatakan orang-orang muda yang menanti-nantikan Tuhan gitu. Ini bukan orang-orang muda yang menantikan Tuhan. Siapa saja, mau muda, tua, kecil, besar, laki, perempuan ya. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Jadi janji ini adalah janji yang universal ya, maksudnya diberikan kepada semua jenis kelompok. Bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Despite ya orang-orang muda dan teruna-teruna yang gak seharusnya lelah dan lesu itu, tapi mereka menjadi lelah dan lesu. So, balik lagi ya, ini saya share bagian ini lagi. Yang kedua, yaitu waktu kita merasa hidup ini kita bekerja sendiri ya. Individualisme itu nggak works ya di dalam kehidupan gitu, apalagi dari perspektif Kristen ya. Kenapa kita bisa merasa bekerja sendiri? Pertanyaannya, apakah betul kita itu bekerja sendiri atau kita merasa bekerja sendiri? Sebetulnya sih nggak kerja sendiri, cuma kita merasa bekerja sendiri ya. Itu ya kita ini memang ada perasaan gitu, dan kita nggak cocok dengan kenyataannya gitu. Tapi perasaan ini sih perasaan yang real ya. Ini satu ya apakah itu objektif kenyataannya seperti itu kita nggak tahu. Tapi pasti perasaan membetul seperti itu gitu kan ya. Makanya dalam hal ini kita mesti melihat sekali lagi itu betul nggak ini ya perasaan kita yang merasa seperti itu. Nabi besar seperti Elia pun ya pernah mengalami perasaan seperti ini. Dia merasa bekerja sendiri, dia merasa satu-satunya yang mengikuti Yahweh, yang percaya kepada Yahweh. Kenyataannya Tuhan sendiri katakan masih ada 7.000 orang yang lain yang juga menyembah Yahweh dan tidak menyembah Baal. Tapi ya, bagaimana ya ini perjuangan berat, dia merasa berjuang sendiri. Orang yang merasa bekerja, berjuang sendiri, pasti akan sangat gampang kelelahan, gampang lesu di dalam kehidupannya. Karena salah satu hal yang membuat kita nggak lesu dan nggak lelah itu adalah adanya persekutuan. Termasuk di dalam persekutuan mengerjakan sesuatu. Ya, tapi alangkah susahnya ya, orang yang di dalam kehidupannya merasa dia mesti berjuang sendiri, bekerja sendiri, kesepian, lalu terus kemudian dia merasa nggak ada yang mengerti dia, ya. Nah ini sekaligus ya, nggak ada yang mengerti dia, merasa tidak dimengerti, sulit ya. Bagaimanapun kita sebagai manusia, kita ada kebutuhan ya untuk orang itu mengerti kita pasti gitu. Dan Tuhan mengerti kita ya. Tapi kita bisa diganggu dengan perasaan gak ada yang mengerti ya. Gini ini kalimat ini ya, atau perasaan ini ya, kita boleh kritis sedikit ya. Kalaupun misalnya ya, kita merasa tidak dimengerti, itu tidak dimengerti siapa gitu. Tidak dimengerti seluruh dunia, tidak dimengerti manusia gitu. Kita kalau nggak dimengerti anjing kita sedih nggak ya kira-kira gitu? Anjing saya ini nggak ngerti ya, saya tercekik sama urusan tagihan listrik gitu misalnya ya. Lalu saudara jadi susah banget kenapa anjing nggak bisa mengerti gitu misalnya ya. Agak konyol ya saya pengharapan ini sebetulnya gitu. Semakin kita menuntut anjing kita mengerti ya urusan kita itu urusan pernikahan, urusan membesarkan anak, ya semakin kecewa gitu, semakin kacau. Ini contoh ekstrim lah, ya. Mungkin nggak ada lah sudah, hopefully nggak ada lah ya, nggak ada lah harusnya ya kalau kita waras. Tapi apa sih yang kita mau katakan di sini ya? Kita bisa menuntut
orang itu secara salah untuk mengerti kita, tapi kita nggak memberi diri kita itu dimengerti oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita memberikan beban-beban yang irealistis ya di dalam pundak orang atau pikiran orang untuk mengerti kita. Dan akhirnya semakin kita menuntut orang mengerti kita, semakin kita kecewa karena kita nggak mendapati orang itu mengerti kita gitu. Kenapa kita nggak mencukupkan diri dengan pengertian Tuhan ya terhadap kita? Gitu. Kenapa kita terus-menerus berharap ini ya manusia, apalagi anjing gitu misalnya ya, nggak usah anjing lah ya. Saudara punya anak saudara masih kecil gitu ya, susah kali ya kita share beban kita supaya anak kita mengerti kita ya. Saudara mau berharap sampai nangis-nangis bagaimana ya? Dia nggak nyampe juga kali saudara di dalam hal ini gitu. Berharap kepada manusia untuk mengerti kita ya, itu mungkin deh saya bisa merupakan satu tanda kita ini ada certain berhala yang menaruh pengharapan kepada manusia lebih daripada kepada Tuhan. Jadi kita kalau nggak ada yang mengerti kita seperti terganggu, terus kita bilang nggak ada yang mengerti saya gitu. Maksudnya termasuk Tuhan gitu. Oh Tuhan saya lain, tapi Tuhan nggak nyata. Kita kalau ditantang nggak ada yang mengerti kamu, termasuk Tuhan juga nggak ngerti kamu gitu. Ya mungkin ada juga yang tetap berani ngomong, iya Tuhan pun nggak ngerti saya, tetap ada lah saya percaya. Ada orang yang GR-nya luar biasa, Tuhan pun nggak ngerti saya gitu misalnya. Ya kayaknya bukan Tuhan yang nggak mengerti saudara, kayaknya saudara yang nggak mengerti diri sendiri ya, gitu. Tuhan yang nggak mengerti, saudara nggak mengenal diri sendiri, sampai pengertian Tuhan pun dianggap gagal gitu misalnya. Tapi mungkin banyak orang nggak berani lah mengatakan kalimat itu. Jadi Tuhan pun juga nggak mengerti kamu. Oh ya enggak sih, Tuhan mengerti saya gitu. Tapi apa? Ya tapi dia gak nyata gitu ya, gak nyata. Saya perlu dimengerti oleh manusia, bukan dimengerti oleh Tuhan. Saya perlu dicintai oleh manusia, bukan dicintai oleh Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita menganggap Tuhan itu semacam konsep yang gak berakibat, termasuk untuk perasaan saya. Perasaan saya lebih dikendalikan oleh pengertiannya manusia daripada Tuhan yang mengerti saya. Dan ini ya kita nggak bertumbuh berarti saudara, kita nggak bertumbuh. Ini satu kehidupan yang sebetulnya kanak-kanak ya kalau dilihat dari perspektif Kristen gitu. Saudara bisa merenungkan kehidupan Kristus ya. Kalau Yesus terus-menerus menuntut dimengerti oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, apalagi menuntut dimengerti oleh orang Farisi, waduh saudara bisa hancur ya pelayanannya gitu, bisa karu-karuan dia gitu, akhirnya terus distracted dan dia bisa, ini gak kejadian ya, ini semua spekulatif gitu, ya dia bisa lelah gitu, tapi dia kan gak kesana, membiarkan dirinya dibuat lelah oleh ketidakmengertian orang-orang Farisi ya, orang-orang yang keras hatinya itu, bahkan murid-muridnya sendiri yang gak bisa mengerti dia gitu. Ya, mengapa saya? Ya karena dia memiliki satu hubungan yang sangat erat dengan Bapaknya. Dia tahu di dalam dunia ini dia bisa bergantung pada Bapaknya dan bukan kepada murid-muridnya, orang-orang Farisi, murid-murid yang diajar dan sebagainya, bukan gitu, tapi kepada Bapaknya. Tapi how real sekali lagi ya, sudah perhatikan ini orang yang di dalam kehidupannya merasa nggak dimengerti, ya itu akan gampang sekali mengalami kelesuan atau kelelahan emosional. Yang berikutnya saya, ini mungkin sedikit mirip dengan yang pertama ya, tapi agak sedikit beda nuansa. Merasa khawatir yang berlebihan. Khawatir yang berlebihan karena mau mengontrol segala sesuatu, menjadi secure. Ya, kita sudah pernah bahas ya, saya keunikan, saudara lebih tahu lah, lebih ngerti dari saya ya. Katanya kan kebutuhan wanita itu kan security gitu, secure. Wanita itu nggak bisa tenang kalau nggak secure. Maka ada kecenderungan di dalam kehidupan wanita itu untuk membuat ya hal di sekelilingnya itu, entah keluarga, entah keuangan, entah rumah, entah apa gitu ya. Ya kalau bisa dikontrol demikian rupa sehingga menjadi secure. Pertanyaannya, ini secure menurut siapa? Secure menurut siapa? Apa yang menurut kita secure itu nggak tentu secure loh dari pandangan Tuhan. Orang yang ada asuransi, ya asuransinya terjamin di dalam kasus apapun gitu, dari kerampokan dan kecopetan sampai
kanker stadium 4 atau apalagi rumah terbakar, lalu terus kematian dan sebagainya. Wah, secure semuanya. Semua case ya tertutup, semua tercover oleh asuransi gitu misalnya ya. Dan ya dia tabungannya juga banyak dan seterusnya dan ada keluarga-keluarga yang selalu siap untuk mendukung gitu kan ya. Secure kan ini saya, secure. Wah, luar biasa secure gitu. Justru malah nggak secure kali di hadapan Tuhan karena orang seperti ini jadi kurang bergantung kepada Tuhan. Kapan dia doa kepada Tuhan kalau di dalam kehidupan yang seperti ini gitu? Justru bahaya kali saya kerohaniannya gitu. Kerohaniannya menjadi kerohanian yang sangat-sangat bahaya ya. Seperti ditaruh di tempat yang licin justru karena dia secure menurut dunia gitu. Kapan dia mengerti apa artinya bergantung kepada Tuhan? Kapan dia mengerti artinya berbahagialah mereka yang berduka cita, mereka akan dihibur. Gak mengerti dia semua itu. Akhirnya apa saya? Ya sangat gak secure saya kehidupan orang seperti itu gitu. Tapi secure menurut dunia, iya secure gitu. Ada banyak orang keluarganya semua siap untuk membantu dia di dalam keadaan sesulit apapun dan karena dia inilah aman dengan kesehatannya dan sebagainya. Kita merasa secure, tapi betul nggak sih itu secure menurut Tuhan gitu. Saya tentu bukan mengatakan di sini hidup berantakan mungkin lebih secure menurut Tuhan ya, nggak tentu juga sih. Ada orang yang hancur juga karena penderitaannya ya. Ada orang yang kehilangan kepercayaan, menjadi highly skeptical karena terlalu banyak penderitaan di dalam kehidupannya. Kita nggak sedang memutlakan penderitaan di sini, saya tidak gitu. Tapi yang kita katakan adalah yang seringkali dipikir oleh wanita secure, ya, terus kemudian kita menjadi khawatir kalau nggak mencapai tahap itu. Gitu. Itu sebetulnya tanpa kita sadar bisa mencelakakan kerohanian kita. Gitu. Dan kekhawatiran seperti ini saya dengan mau mengontrol semuanya ya untuk menjadi secure menurut saya itu bisa berakibat kepada kelelahan, berakibat kepada kelesuan emosional gitu. Karena kita ya gak ada kekuatan, gak ada kemampuan juga di dalam hal ini. Mencoba menjadi Tuhan dengan cara yang salah. Perempuan juga dikatakan ini ya kelebihan daripada pria ya. Ini ada banyak boxes di dalam di dalam otaknya gitu ya. So, ya. Kalau laki-laki ini ya juga ada box ya. So, ya. Boxnya tapi boxnya kan nggak saling berhubungan. Tapi kalau perempuan kan katanya boxnya itu berhubungan satu dengan yang lain. Makanya kalau perempuan ngomong bisa lompat-lompat dari sini, dari topik A ke topik C, ke topik D, ke topik E, ke Z, balik lagi ke A, terus tiba ke D, dan sebagainya. Kita susah ngikutin yang kayak gitu ya. Karena laki-laki nggak terlalu berhubungan. Kita lebih pikirnya itu bukan multitasking, tapi satu-satu. Multitasking itu, kita percaya ini gift dari Tuhan ya, ini pemberian dari Tuhan, ini sesuatu yang beautiful ya, maksudnya apa, ini keunikan diberikan Tuhan di dalam kehidupan wanita ya, bersyukur. Wanita bisa seperti itu. Kalau nggak ada kayak begini ya jadi sama seperti pria gitu ya. Tapi karena kelebihan ini ya, ini juga bisa menjadi sumber kerentanan. Karena multitasking ini ya, karena everything is interconnected, jadi ya perempuan juga gampang sekali distracted dengan banyak perkara. Distracted dengan banyak perkara. Seperti kita baca di dalam cerita Marta dan Maria yang kita sudah pernah bahas ya. Tapi kita baca lagi bagian ini ya. Minta tolong bacakan Lukas 10 ayat 41 ya. Lukas 10 ayat 41 silakan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, di sini nggak pakai istilah distracted sih ya. Tapi saya di sini agak sedikit paraphrase secara bebas gitu karena ya ini berkaitan dengan uniqueness yang ada di dalam diri wanita ya yang multitasking ya maksudnya seperti kayak bisa handle banyak perkara. Tapi ini juga bisa menjadi kecelakaan kalau kita nggak mengerti ya bahwa ini juga bisa menjadi bagian kerentanannya perempuan gitu.
Menyusahkan diri dengan banyak perkara. Capek ya sudah pasti. Nah ini meskipun nggak enak saya ini, tapi pembicaraan realistik ya nggak tentu relevan untuk kehidupan saudara. Saya tentu saja berharap ini nggak relevan untuk kehidupan saudara, tapi kita tahu ini bisa ada kenyataannya gitu ya. Suami yang kurang berfungsi, ya bagaimana ya menghadapi keadaan seperti ini gitu. Mestinya ini tugasnya suami, tapi suami itu nggak melakukan tanggung jawabnya. Jadi bagaimana? Ini kan pertanyaan nggak gampang ya untuk dijawab ya. Jadi saya mesti double sekarang. Saya nggak membicarakan janda by the way ya. Kalau janda itu lain lagi gitu. Itu kan bukan suami yang nggak berfungsi. Tapi suami yang di dalam bijaksana Tuhan akhirnya diambil daripada kita gitu. Nah itu lain ya saya. Saya nggak membicarakan ini loh. Saya membicarakan suami yang sebetulnya masih hidup, tapi terus kemudian kurang berfungsi. Maksudnya nggak menjalankan fungsinya sebagai suami. Lalu apa yang akan dilakukan oleh seorang istri? Dia mesti sekaligus suami, sekaligus istri, atau sekaligus ayah, sekaligus ibu itu. Dan satu klarifikasi lagi saya juga nggak membicarakan ini ya. Suami yang terus kemudian entah karena apa sakit penyakit lalu terus kemudian menjadi kurang bisa berfungsi, itu lain cerita ya saya nggak membicarakan kasus itu. Saya membicarakan kasus yang sebetulnya itu seharusnya suaminya bisa berfungsi, tapi entah karena apa dia menolak untuk berfungsi. Nah ini kan berat menghadapi keadaan seperti ini. Pasti bisa kelelahan ya, kelelahan emosional itu. Bagaimana ya kita menjawab, berespons di dalam keadaan yang seperti ini gitu. Apa semuanya terus kemudian kita take over atau gimana? Kalau kita nggak take over, terus kemudian siapa yang kerjain itu ya? Jadi apa ya, kita rela kalau melihat anak-anak kita terlantar karena nggak ada fungsi kebapaan yang sampai kepada mereka. Tapi pertanyaannya kalau kita take over bagian itu, apa kita ya bisa mengambil alih fungsi kebapaan itu misalnya bagi anak-anak kita? Ini kan pertanyaan yang rumit ya di dalam hal seperti ini. Well, kita sedikit banyak sih pasti ada kurang berfungsinya lah. Saya di sini ini kan bisa gradasi ya. Maksudnya tapi yang dimaksud di sini kurang berfungsi dalam pengertian yang let's say sulit lagi untuk ditoleransi gitu. Kalau mau dibilang setiap orang ya pasti ada kurang berfungsinya, saudara dan saya, kita semua ada kurang berfungsinya lah. Ini kita nggak berbicara kelemahan yang semua orang ada, tapi ini bicara di dalam keadaan yang memang betul-betul sebetulnya sudah sulit lagi untuk ditanggung gitu. Bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Ya akhirnya seringkali memang bisa sangat melelahkan. So konklusi terakhir jadi kita percaya yang disebut kelelahan emosional itu sebetulnya akarnya adalah kelelahan spiritual gitu. Ini bukan cuma sekedar urusan emosional. Kita kalau nggak berpikir sampai kepada akar masalahnya, kita cuma melihat ini sebagai problem emosional belaka. Nanti solusinya ya solusi emosional. Salah satu solusi emosional itu apa? Ya marah-marah saja gitu misalnya kan ya, itu kan katarsis, pelepasan. Lu suntuk, lu ini apa judak, ya sudah tinggal banting-banting barang saja toh, pecah-pecahin gelas, lempar-lempar piring, katarsis, selesai gitu ya. Karena kan problem emosional diselesaikan secara emosional gitu misalnya ya. Ya gak kemana-mana seperti ini gitu. Gak ada pertumbuhan apa-apa gitu. Karena root daripada emotional exhaustion ini sebetulnya adalah spiritual exhaustion. Ini yang mesti kita perbaiki ya. Kita nggak bisa memperbaiki kehidupan orang lain, itu dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan, tapi kita bisa memperbaiki kehidupan kita sendiri kan di dalam hal ini gitu. Supaya kita nggak usah masuk kepada kelelahan emosional yang berakar pada kelelahan rohani ini sebetulnya gitu. So ya kecuali kita melihat akar ini, kita akan terus putar-putar di dalam urusan level emosional yang nggak ada bedanya dengan orang yang nggak mengenal Tuhan akhirnya ya. Oke, kita membicarakan bagian yang kedua ya. Pertobatan dan pengudusan.
pertobatan dan pengudusan. Ya, saya sengaja pakai istilah ini ya. Sudah, jangan pikir saya sudah lelah ya, sudah lesu, masih disuruh bertobat lagi. Saya perlu ini ya, cheerleader, ayo kamu bisa gitu misalnya ya. Saya perlu ini ya, shoulder to cry on. Saya perlu ini pelukan gitu ya. Ya boleh lah, saya nggak sepenuhnya salah lah itu ya. Tapi kita kalau nggak melihat ada problem saya di dalam kehidupan kita tahunya cuma again balik lagi ya. Mau dimengerti, kelesuan, kecapean kita dan sebagainya. Mungkin nggak membuat kita bertumbuh. Lalu ntar suatu saat kecewa lagi, sama lagi, balik lagi gitu ya untuk sementara waktu. Saudara merasa lesu, ya, saudara merasa lelah, capek. Ya, inilah berhenti dulu lah gitu ya, minta orang lain memeluk saya dulu. Mungkin saja bisa ada certain release, tapi very temporarily ya. Tapi problem masalahnya tetap kita nggak address, kita nggak deal with it ya, sehingga ya kita nggak bertumbuh. Maka di sini kita pakai istilah pertobatan dan pengudusan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang kelelahan dan lesu emosional itu tadi. Yang pertama, balik lagi ke cerita Marta Maria gitu ya. Belajar untuk mendengar, ya, mendengar. Belajar untuk mendengar. Mendengar firman. Mendengar suara Tuhan. Kita ini lebih banyak bekerja ya, lebih banyak bekerja, susah mendengar. Gitu. Lebih banyak sibuk, lebih banyak mengerjakan. Lebih berurusan dengan tugas-tugas. Dan kita khawatir kalau tugas-tugas itu tidak terselesaikan. Kita nggak bisa tidur, nyenyak kalau ada yang belum beres. Tapi kita kurang terganggu kalau kita belum selesai mendengar. Heran ya, jarang ya orang, nah ini saya bukan cuma bicara perempuan, laki juga sama lah di dalam hal ini ya. Kita bisa terganggu kalau ada yang belum beres di rumah kita ya, kita bisa nggak tenang gitu, ini mesti beresin. Mau tidur sampai jam 2, jam 3, ya pokoknya ini harus beres dulu begitu ya. Tapi kita jarang sekali berpikir bahwa kita belum selesai mendengar dan kita terus nggak bisa tidur gitu. Sebentar, saya harus mendengar sampai selesai nih. Enggak sih kayaknya. Kita sering mendengar sampai tiduran. Saudara nggak pernah kerja sampai ketiduran kan ya? Nggak pernah kan? Saudara pernah nggak beres-beres rumah sampai ketiduran gitu? Hampir nggak pernah, apalagi perempuan ya. Nggak pernah kali. Kalau ada mungkin laki kan mungkin. Berapa banyak orang mendengar ketiduran ini berapa banyak gitu. Karena ya kita nggak rasa ini penting mendengar, kita menitik beratkan kehidupan itu terutama isinya adalah kerja gitu. Mendengar itu boleh nggak selesai, nggak ada itu namanya porsi mendengar tuh nggak ada. Mendengar itu betul-betul subjektif suka-suka saya. Saya mau cuma mendengar 2 menit ya itu saya, kalau mau 2 jam ya suka-suka saya. 2 jam terserah saya gitu. Tapi kita nggak bisa pakai prinsip yang sama waktu tentang urusan ya di dalam household misalnya. Seperti kayak kita masih beresin nih. Berarti ya kita ini sedikit banyak punya jiwa seperti Marta ya, seperti ini gitu. Padahal hari itu juga siapa sih yang perlu makanan? Yesus datang kan juga bukan, ayo menunya mana? Ya Marta hari ini pilihan masak apa ya kamu ya? Rawon, soto atau apa? Gudeg atau apa? Kan nggak ada ya gitu. Yesus datang juga bukan untuk dilayani, Yesus datang juga bukan karena mau makan gitu, bukan. Tapi dia mau melayani. Cuma Marta ini somehow ya, dia nggak untuk mendengar. Mendengar ini penting sekali ya, manusia itu sebetulnya adalah manusia karena dia itu mendengar. Dan terutama mendengar firman. Menjadi hearer of the word ya. Ini apa? Ada satu teolog terkenal, teolog Katolik sih, namanya Karl Rahner ya. Dia tulis buku ya, Hearer of the Word. Ya, manusia itu adalah manusia karena dia itu adalah pendengar firman. Maksudnya kalau kita nggak suka mendengar firman, ya kita ini jadi kurang manusiawi akhirnya. Gitu. Orang yang terus-menerus bekerja, berbicara dan berbicara selalu mau didengar. Berbicara selalu mau dimengerti dan diperhatikan, tapi dia sendiri sulit untuk mendengar orang lain ya. Saya nggak tahu sudah ibu-ibu mungkin punya pengalaman ini juga kali ya. Kita rada sebel sih kalau ngomong sama orang misalnya di telepon gitu ya. Yang dia mendominasi pembicaraan ya.
Sampai kita mau ngomong pun itu nggak bisa gitu, karena dia yang terus ngomong. Jadi dia paksa orang lain selalu mendengarkan dia, tapi kita mau ngomong dia kayaknya nggak ada kesabaran enough gitu ya untuk mendengar orang lain. Ini bukan bicara suara Tuhan loh. Ini bicara cuma mendengarkan saya aja. Saya manusia yang berdosa, yang perkataannya nggak sempurna. Itu pun ya kita jadi kesel gitu. Kok dia nggak ada waktu ya untuk mendengarkan saya? Kayaknya nggak penting ya perkataan saya. Lalu bagaimana dengan Tuhan ya? Yang perkataannya dianggap nggak penting oleh orang-orang seperti itu. Mendengar itu melegakan saya. Mendengar itu memberikan istirahat. Mendengar itu memberikan ketenangan, kelegaan. Banyak berbicara itu sebetulnya lebih banyak lelah, nah saya. Banyak bekerja itu bisa lelah. Mendengar itu waktu istirahat sebetulnya. Tapi berapa banyak ya orang mengerti bijaksana ini gitu. Yang kedua, saya urutannya mungkin agak acak, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ntar big picture-nya sudah dapat gitulah. Tapi ini ya, dibandingkan dengan yang tadi, saudara masih ingat kan ini ya? Distracted dengan banyak perkara. Lawan katanya ya, hidup ini perlu ada fokus. Saudara perlu ada fokus. Boleh multitasking, memang itu gift saudara kok, itu memang talenta saudara kan sebagai wanita gitu. Nggak perlu diratapi, justru bersyukur bisa multitasking, yaitu pemberian Tuhan yang sangat unik untuk wanita. Tapi jangan karena sanggup multitasking terus jadi nggak ada fokus ya. Ini nggak ada fokus jadi benar-benar distracted loh, jadi ngerjain A sampai Z yang semuanya somehow interconnected, tapi kita nggak bisa bikin integrated picture ya. Ini sebetulnya untuk apa sih kesibukan-kesibukan ini gitu. Saya setiap hari kayaknya selalu saja sibuk, selalu saja ada urusan, tapi sebetulnya semuanya ini untuk apa? Ini kemana ya, dan ini bagi siapa gitu. Motivasinya apa? Ya seperti Marta gitu, perlu tanya lagi, fokusnya dia itu sebetulnya apa sih gitu. Mengapa dia menyibukkan diri dengan banyak perkara itu ya? Mau kemana gitu? Kalau hidup nggak ada fokus ya, hidup nggak ada satu fokus, sudah tahu ya. Ya semuanya itu jadi gambarannya itu jadi fragmented ya. Kita nggak bisa melihat ini sebetulnya apa sih ini yang mempersatukan ini apa gitu. Ya cuma kayak di pasar malam aja saudara sekarang susah lah ya gini ya, pengalaman pasar malam sekarang gitu. Pasar malam saudara tahu kan ya, saudara cuma sekedar strolling jalan-jalan dari kios ini ke kios itu, semuanya ada gitu ya, Vanity Fair. Lalu ada ini, ada itu, terus kemudian ya nggak apa-apa saya try a little bit of everything. Saya coba ini, ya, yang ini saya juga oke, coba, yang ini saya coba, itu coba ya. Terus kemudian tujuannya apa? Oh enggak ada tujuan apa-apa, saya cuma sekedar menghabiskan waktu saja gitu. Karena apa ya? Karena ada nganggur. Maka saya jalan-jalan ke pasar malam untuk ngelihat A sampai Z. Lalu tujuannya apa? Nggak ada lah, nggak ada. Ya, hidup ini bukan pasar malam ya, saya bukan gitu. Saudara bukan just simply coba kios kehidupan A, kios kehidupan B, kios kehidupan C, terus jalan-jalan, dan terus kemudian iya saya toh sudah menghabiskan waktu. Saudara nggak dipanggil untuk menghabiskan waktu. Waktu itu pemberian Tuhan yang kita mesti pertanggungjawabkan kepada Tuhan, bukan untuk dihabiskan begitu. Yang ketiga ya against ini ya, kecenderungan control freak kalau ada. Ya kita belajar menikmati apa artinya dipimpin oleh suami, terutama dipimpin oleh Tuhan ya. Dipimpin itu memberi kelegaan. Tapi kalau saudara menempatkan diri sebagai pemimpin yang mau kontrol segala sesuatu, over responsible, ya akhirnya kita membebani dengan beban yang sebetulnya bukan dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu akibatnya letih, lesu ya. Berjalan menjadi lelah ya, berlari menjadi penat. Karena apa? Ya karena kita nggak mengetahui posisi kita. Dipimpin itu bahagia submit itu good news untuk perempuan sebetulnya gitu. Jangan dianggap seperti kayak apa ya. Ini apa
menekan kebebasannya wanita. Itu wanita yang seharusnya dipimpin terus kemudian dia paranoia ya. Saya kok ditekan, saya kok nggak diberi kebebasan dan sebagainya. Saya juga sebetulnya mau memimpin, saya bisa memimpin juga. Dia nggak ngerti kalau ini good news sebetulnya gitu. Pimpin good news, nggak harus tanggung beban berat gitu, lega gitu. Kita sudah pernah kasih ilustrasi ya, ilustrasi yang sering saya pakai ya. Kalau saudara misalnya bepergian naik mobil, terus kemudian saudara nggak harus nyetir, ya sudah lebih enteng dong harusnya gitu. Berarti di dalam perjalanan saudara bisa menikmati pemandangan, saudara boleh tidur, nggak apa-apa karena saudara bukan driver gitu loh ya. Yang setir siapa? Ya orang lain, suami atau siapalah misalnya gitu ya. Ya saudara santai kan jadinya gitu. Kan rada aneh ya kalau respons orang, ya hari ini oke, kamu dipimpin, kamu nggak usah drive. Terus memang kamu nggak percaya saya gitu misalnya. Memang lu anggap gua sendiri nggak bisa nyetir gitu, gua nggak bisa pimpin. Kan agak aneh ya, respons kayak gitu tuh aneh loh sebenarnya gitu. Oh good news kok malah jadi bad news kan, aneh kan saya sebetulnya gitu. Kamu silakan istirahat. Memangnya saya mesti istirahat gitu misalnya apa ya? Kenapa saya nggak boleh kerja gitu misalnya? Kan aneh ya, respon-respon kayak gini nih aneh sekali loh sebenarnya gitu. Tapi ada ya perempuan yang berpikir seperti ini gitu. Good news dipimpin tapi dibilang ini penekanan, penyiksaan gitu ya, abuse, tidak menghargai kesetaraan wanita dan pria. Loh kok dibawa ke sini sih gitu. Aneh, responsnya aneh gitu ya. Mesti diperbaiki saya pemikiran yang aneh seperti ini gitu, yang nggak sesuai dengan gambaran Injil. Masih dipimpin ya, saya dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saya nggak bisa overemphasize bagian ini ya, saya ini bagian yang kita nggak bisa overemphasize karena ini sangat-sangat penting ya. Kita akan selalu kurang emphasize ya, bagian ini. Apa sih saya kepentingannya dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau saya baca di dalam Galatia 5 itu jelas sekali ya. Kalau kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam diri kita itu semuanya kedagingan, itu perbuatan-perbuatan daging. Yang keluar ya dari our sinful nature. Itu yang keluar semuanya adalah perbuatan-perbuatan daging. Gak ada kemungkinan saya bisa mengeluarkan buah roh dari kekuatan kita sendiri, itu gak mungkin gitu. Jadi kalau kehidupan kita ini gak terus-menerus mengejar ya kepenuhan Roh Kudus, dan bukan mendukakan Roh Kudus, bukan memadamkan pekerjaan Roh Kudus, tapi memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ya. Kalau kita gak seperti itu, maka yang take over, yang keluar dari dalam diri kita itu, ya itu saya kegelisahan, kekhawatiran, kemarahan, iri hati, dengki, perselisihan, ada semuanya lah saya itu. Semua dosa-dosa itu yang dari our sinful nature, akan keluar itu. Dan ini so natural saya. Saudara nggak perlu menjadi orang jahat supaya jadi kayak begini, nggak perlu. Saudara cukup hanya dengan menjadi manusia alamiah. Sudah pasti akan keluar semua itu perbuatan-perbuatan daging. Ini by nature itu seperti itu saya. Kenapa? Ya karena memang kita ini orang berdosa. Gitu. Cuma ada satu kemungkinan saya kita nggak seperti ini, yaitu kita lahir baru ya, dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Dan kita terus-menerus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti dikatakan di dalam Galatia 5 itu ya. Kita buka ini saudara pasti sudah tahu lah ayat ini ya. Sebetulnya kita nggak perlu baca, tapi kita tetap baca lagi ya saudara. Buah roh seperti kita tahu itu kan 22-23 ya. Tapi kita mau membaca ayat yang 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, satu lagi yang ayat ke-25. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi dari dua ayat ini ya, hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, itu kontras ya. Ini satu-satunya yang bisa membebaskan, melepaskan kita sehingga kita ini tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau hidup kita nggak dipimpin oleh roh, kalau kita tidak hidup oleh roh, ya kita bisa mengatakan ya, even automatically, by nature, naturally, kita akan menuruti keinginan daging. Kecuali ya kita terus-menerus memberi diri kita
dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, nah itu dia akan ada buah roh di dalam kehidupannya, di dalam ayat 22-23 yang sudah sering kita baca itu ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau nggak ada ini, ya sudah balik semua lah lawan katanya ya. Kasih jadi apa ini, egois, kebencian, selfish, self-centered, sukacita, yang gloomy, satu keadaan yang nggak ada sukacita itu ya, berduka cita seperti orang yang nggak mengenal Tuhan. Damai sejahtera lawan katanya ya ini konflik ya terus konflik yang nggak ada selesainya gitu, perselisihan ya. Kesabaran ya lawan katanya lawan katanya amarah ya, lawan ya saudara ini teruskan sendiri ini sisanya itu. Kalau nggak ada buah roh ya yang mengambil alih ya pasti adalah perbuatan-perbuatan daging, dan itu ya ini yang menyebabkan kita ini termasuk juga kenapa kita lesu rohani, lesu emosional, penat emosional, lelah emosional ya. Sekali lagi ya, makanya kita di sini membicarakan tentang pertobatan dan pengudusan. Kita jangan lelah emosional terus kemudian ya jalan keluarnya adalah saya mau lebih dimengerti, nggak ada yang mengerti saya perlu pelukan, saya perlu apa gitu misalnya ya. Ya bisa saja itu memberikan temporary release, tapi kita tetap nggak bertumbuh. Orang yang lesu rohani, lelah rohani itu jawabannya apa sih? Jawabannya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga betul-betul bisa mengerti janji Allah. Seperti tadi yang kita tadi baca ya, di dalam Mazmur 84. Dia berjalan tuh makin lama makin kuat. Atau seperti yang di dalam kitab Yesaya tadi. Ya berikutnya menurut kita pengkhotbah itu ya kita pengkhotbah memang sangat pesimistik ya ini view-nya, tapi ada satu bagian yang kita bisa belajar di situ di dalam keadaan yang memang hidup ini banyak jerih payah. Kita jangan lupa untuk menikmati kesenangan yang diberikan Tuhan ya. Hidup ini isinya itu jangan susah terus gitu. Hidup ini mesti ada kenikmatannya, sudah. Itu yang dikatakan oleh Ecclesiastes ya. Ada saat saudara berjerilah, oh iya betul gitu. Ada saat saudara ini membanting tulang, ada saudara saat memeras memeras diri, berpeluh dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan memberikan waktu istirahat ya istirahatlah. Waktu Tuhan memberikan saat di mana kita bisa menikmati makanan dan minuman, ya nikmatilah gitu. Jangan pelit, nggak menikmati berkat yang diberikan Tuhan, ya. Especially kadang-kadang kita ini orang timur ya, ini seperti kayak bisa ada ketakutan ya untuk menikmati gitu ya. Itu uang nggak berani pakai, uang terus disayang terus gitu ya. Ini kan yang ironis kan seperti ini ya, saudara sayang uang nggak berani pakai ya. Terus kemudian sudah bilang ya ini untuk anak saya gitu. Anak saudara yang dikasih uang seperti itu, nanti malah mereka nggak mengerti apa artinya menahan diri seperti saudara gitu. Kan jadi berganti generasi langsung berganti attitude deh. Nah Mbak Sue yang saya ngomong ini. Di dalam generasi saudara misalnya saudara itu hemat gitu ya. Supaya bisa dinikmati anak. Giliran sampai kepada anak, dia sudah nggak ngerti lagi apa artinya hemat. Taunya apa? Ya taunya menikmati. Taunya ya orang tua saya berkorban supaya saya bisa menikmati. Terus kemudian dia hidup dengan gaya hidup yang menikmati kesenangan melulu. Ya saudara tahulah kehidupannya bakal kemana setelah itu gitu. So kita jangan ekstrim sih, tentu juga jangan ekstrim eksesif lah, tentu jangan ekstrim foya-foya, itu juga keliru, tapi jangan ekstrim frugal, demikian lupa sampai kan nggak berani pakai ini ya, nggak berani pakai uang, apapun alasannya itu gitu karena anak atau mungkin melayani ketakutan kita sendiri yang mau mencoba membangun dewa atau Allah palsu yang namanya security itu tadi itu, karena itu kita tumpuk terus karena kita dihantui dengan perasaan nanti bisa sakit.
nanti bisa ini ya, bisa perlu banyak uang untuk ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya kita nggak berani untuk menikmati kesenangan di dalam jerih payah kita. Coba baca ini saya, Ekklesiastes 3 atau Pengkhotbah ini ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Ya, orang bisa makan, minum, ya, menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu pemberian Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Jangan menolak ya, Saudara, jangan menolak ini. Ya, orang itu kasihan ya, Saudara, kalau dia hanya tahunnya itu bekerja, berjerih lelah, berjerih payah, tapi sendiri nggak bisa menikmati. Konyol jadinya ya. So, ini bagian yang juga diberikan Tuhan supaya kita ini nggak mengalami kelelahan emosional atau kelelahan spiritual juga termasuk ya, karena kita tahu kapan kita harus menikmati. Waktu musim menuai ya, itu diberikan berkat Tuhan ya. Kita menikmatinya. Ada waktu musim menabur. Nah, itu kita mesti berjerih lelah di sini ya. Tapi waktu musim menuai ya, nikilah tuaian dong. Masa musim menuai kita masih menabur juga? Itu namanya orang yang nggak mengerti musim. Kan di dalam pasal 3 Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Waktu ada waktunya, ya nikmati saja gitu. Karena waktu itu nggak selama-lamanya ada. Saya percaya lah, ini keadaan seperti sekarang mengajar kita banyak hal kan ya. Sekarang kita benar-benar sulit sekali ya traveling ya. Sulit sekali loh traveling. Dulu pernah ada kesempatan traveling, pernah ada. Sekarang sudah hampir nggak bisa gitu. Tapi waktu dulu lagi ada kesempatan, sebetulnya saudara bisa, mampu, tapi kita menolak ya. Ya sekarang mau traveling pun jadi nggak bisa gitu. Akhirnya ya nggak ada waktu itu lagi sudah. Gitu. Waktu musim semi menikmati keindahan bunga, ya nikmati saja gitu. Karena nggak selalu ada kesempatan untuk menikmati keindahan bunga kan. Bunga ada waktunya layu. Kalau bunga sedang layu kita mau menikmati ya nggak bisa juga. Karena bunganya nggak ada yang bisa dinikmati. Waktu-waktu dengan keluarga saudara itu ya. Waktu-waktu dengan anak-anak, dengan suami ya. Itu juga kairos dong. Selagi masih ada kesempatan ya, kita menikmati kesenangan itu gitu. Karena ada waktunya kita nggak bersama lagi dengan mereka. Entah mereka pergi kuliah atau mungkin dipanggil Tuhan ya, nggak selama-lamanya, atau kita yang dipanggil Tuhan. Nah selama-lamanya waktu itu ada kan. Jadi selagi ada kesempatan, selagi momennya diberikan Tuhan, makan, minum, ya diberikan kesenangan, kenikmatan, ya nikmatilah. Nah ini juga penting ya. Again, urutannya di sini mungkin agak acak ya, tapi saudara beresin sendirilah nanti ya. Waktu kita lelah ya, waktu kita lesu secara emosional, ini kan berarti tadi kita mengatakan ini ya, persoalan itu bukan cuma di dalam emosional, meskipun emosional terkait, tapi terutama adalah persoalan spiritualitas. Maka di sini kita perlu untuk mengembangkan ini ya, spiritualitas lamentasi ya, spiritualitas ratapan di hadapan Tuhan. Sudah jangan salah mengerti ya, ini bukan membuat cengeng ya. Bukan untuk menciptakan perempuan-perempuan melankolik yang makin lama makin cengeng. Bukan ini loh saya maksudnya. Ini adalah kekuatan sebetulnya. Orang yang berani meratap itu kuat di hadapan Tuhan. Orang yang nggak berani meratap, yang sok kuat, itu yang sebetulnya itu pengecut sebenarnya gitu. Sekali lagi ya saudara. Orang yang berani meratap di hadapan Tuhan itu orang-orang yang truly kuat sebetulnya gitu. Itu orang-orang yang truly courageous, orang-orang yang berani. Berani apa saya? Berani jujur. Tapi orang yang nggak pernah bisa meratap, ya ini sebetulnya orang-orang yang benar-benar lemah sebenarnya gitu. Tapi dunia kita membalik-balik ceritanya ya. Katanya orang kalau meratap itu lemah. Orang yang kuat itu nggak pernah meratap dan sebagainya. Itu bohong sudah, itu cerita bohong, bukan cerita Alkitab itu. Lamentasi ini penting sudah, lamentasi di hadapan Tuhan ya. Karena apa? Ya karena kita addressing secara jujur bahwa kita sedang ada persoalan emosional dan spiritual gitu. Makanya kita meratap. Jadi sudah perhatikan di dalam dunia ini solusinya bukan ratapan di hadapan Tuhan, tapi mencari penghiburan alias entertainment ya.
distraction, balik lagi ke sana gitu. Belanja-belanja lah, atau apalah, atau melakukan hobi inilah, dan itu, dan apa. Supaya apa? Supaya menghindari dari tekanan emosional. Padahal kalau saudara baca di dalam Mazmur, misalnya, Mazmur itu banyak sekali dengan Mazmur ratapan ya. Jadi justru karena manusia itu punya persoalan emosional yang adalah persoalan spiritual, maka Mazmur itu banyak sekali menyediakan lagu-lagu ratapan. Nah, di sini saya ingin mendorong saudara ya, waktu kita di dalam lelah emosional, belajarlah untuk mendengarkan dan kalau mungkin juga menyanyikan lagu-lagu penghiburan. Mazmur itu lagu loh, Mazmur itu lagu ya. Bukan buku doktrinal. Ya, di dalam Mazmur pasti ada pengajaran doktrinalnya, betul. Tapi Mazmur ini terutama adalah lagu yang didengarkan dan dinyanyikan. Dan tidak sedikit, Mazmur yang isinya itu adalah lagu-lagu penghiburan. Ya, sudah melihat di sini ya, di dalam Mazmur itu menolong kita juga secara emosional dan spiritual, dan bukan cuma secara intelektual. Ada banyak hal itu nggak bisa diselesaikan secara intelektual. Ini kalau saudara sedang berduka gitu misalnya, terus ada orang telepon saudara, kasih tahu gini gitu ya, sistematika teologi mengajarkan gini. Bukannya saudara terhibur, malah merasa annoyed kali ya, ini orang ya cerewet bener ya, gak tahu saya ini susah, tapi dia terus menasehati, gak berhenti guys ini ya. Saya akhirnya makin stres denger dia gitu. Akhirnya penghiburan betul-betul terjadi waktu dia tutup telepon. Penghibur sialan ya, namanya katanya Ayub gitu. Gak bisa diselesaikan dengan approach intelektual ya. Persoalan emosional bukan di approach dengan intelektual, bukan gitu. Tapi diselesaikan dengan apa sih? Ya emosional dan spiritual juga gitu. Spiritual yang include emosional maksudnya. Tentu nggak mungkin nggak ada aspek intelektualnya sama sekali ya, tentu nggak bisa gitu. Tentu nggak mungkin nggak ada aspek pengertiannya sama sekali, bukan itu maksud saya. Ada lah pasti gitu. Tadi ya, waktu kita mendengarkan, saya nggak tahu saudara terhibur nggak mendengarkan tadi lagu ini ya, lagu dari Dietrich Bonhoeffer ya. Ya di dalamnya ada pengertiannya, kalau saudara analisa bisa, itu ada pengertiannya, ada doktrinnya, ada doktrinnya tetap gitu. Tapi lagu ini kan dinyanyikan terutama bukan untuk mendekati orang secara intelektual ya, tapi mendekati orang secara ya emosional dan spiritual dan emosional. Kalau kehidupan kita nggak ada ini ya, nggak ada pendekatan ini ya, pendekatan seperti Mazmur ya. Bukan kebetulan Mazmur itu adalah musik ya. Musik sih bukan sakramen, jelas ya. Musik itu bukan sakramen, kita jelas sekali dalam hal ini. Tapi musik itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Luther sampai mengatakan ini anugerah yang terbesar setelah kitab suci, setelah firman Allah, katanya Luther, next to the word of God. Setelah firman Allah ya, berkat terbesar yang diberikan Tuhan dalam kehidupan manusia itu adalah musik menurut Luther. Saudara boleh nggak setuju lah dengan kalimatnya, mungkin debatable juga kali ya. Masa sih musik itu misalnya ya. Ya tapi paling nggak di situ saudara bisa belajar dari Luther bahwa ini satu pemberian Tuhan yang betul-betul berharga. Spiritualitas lamentasi ya, sudah ini saya baru dapat ada seorang ibu ya yang dia lagi isoman, lagi ini kena COVID ya. Terus waktu dia mendengarkan ini lagu Bonhoeffer di kebaktian kapan ya? Bukan kebaktian minggu ini ya, minggu sebelumnya kan ya. Dia sangat terhibur lalu di dalam keadaan yang sebetulnya itu dia demam. Tapi terus dia tetap mencoba, dia bukan cuma coba mendengarkan, dia coba menyanyikannya ya. Dia coba menyanyikannya dan dia rekam ya, rekamannya dikasih ke saya. Tentu motivasinya bukan untuk menunjukkan dia bisa menyanyi atau bukan itu ya pasti gitu. Tapi dia merasa terhibur dengan lagu tersebut, bukan hanya waktu dia mendengarkan, tapi juga ketika dia mencoba untuk menyanyikannya, ya selagi dia sendiri sakit ya. Ada beda orang yang hanya mendengar dengan menyanyikan ya. Menyanyikan tuh kita sendiri itu ada menjadikan tubuh kita itu jadi resonans ya. Seluruh tubuh itu jadi resonans. Sudah tahu resonans ya? Kalau di gitar, piano itu ada ruang resonansinya kan, betul kan ya? Ada ruangannya yang membuat dawa yang dipetik itu bisa suaranya itu terproyeksi keluar karena ada kotak resonansi itu. Ya, waktu saudara menyanyi itu ya, kita menjadikan tubuh kita ini jadi ya kotak resonansinya.
Jadi seluruh tubuh ya, seluruh eksistensi kita ini jadi resonans gitu. Saya di dalam khotbah suka pakai istilah ini ya, resonans gitu ya. Waktu kita mendengar bagian firman Tuhan, ada resonansi nggak sih sebetulnya di dalam kehidupan kita? Maksudnya kita ikut bergetar nggak jiwa kita? Atau waktu kita mendengar apa sih ini ya gitu? Dia kayaknya nyanyi-nyanyi sendiri, dia petik-petik dawai sendiri. Saya nggak ada getaran apa-apa gitu ya. Karena apa ya? Kayak nggak nyambung gitu ya di dalam kehidupan kita. Saya percaya ya, orang yang di dalam kehidupannya itu ada nyanyian ya. Dia menciptakan kehidupan yang penuh resonansi. Karena dia menjadikan dirinya sendiri itu medan resonansi. Ya, tapi yang kita mau tekankan di sini adalah pentingnya spiritualitas lamentasi ya, pentingnya spiritualitas ratapan ya. Kalau saudara lelah emosional ya, capek emosional ya, merataplah ya. Kalau bisa ratapannya jangan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dalam bentuk lagu. Lagu yang tak saudara dengar dan kalau mungkin saudara juga menyanyikannya. Perhaps ini poin terakhir ya. Ya kayaknya poin terakhir. Balik lagi ke cerita Marta dan Maria ya. Mungkin kontras juga terhadap tadi ya. Poin-poin yang sulit yang kita dengarkan di dalam bagian penyebabnya. Kenapa orang bisa kelelahan atau letih emosional spiritual ya. Jawabannya adalah kita mesti belajar untuk choose the good portion. Memilih bagian yang ditetapkan Tuhan untuk kita. Termasuk ini menjawab pertanyaan tadi ya. Suami yang nggak berfungsi tadi. Suami nggak berfungsi, saudara tetap harus hanya mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan. Memang ini nggak statis ya. Tuhan bisa memperlebarnya tentu gitu. Tapi kita mesti punya kepekaan untuk melihat bagian yang Tuhan percayakan itu apa gitu. Saudara nggak dipanggil untuk mengambil bagiannya orang lain gitu. Kalau bagian itu bukan bagian kita, nggak ada gunanya kita ambil gitu. Yang ada adalah kita akan kelelahan. Karena apa ya? Karena kita terlalu kepo sih, terlalu serakah bagian orang lain gitu ya. Sebetulnya bukan bagian kita kok sebetulnya. Akhirnya kita jengkel-jengkel sendiri, akhirnya kita ngamuk-ngamuk sendiri ya, marah-marah sendiri. Karena kita ngerjain bagian orang lain sebetulnya bukan bagian kita. Tapi perhatikan di situ Maria ya. Maria itu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Secure loh saya, ini kalau mau bicara secure ini yang secure. Bagian yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu secure gitu. Dan mari kita taat untuk mengerjakannya ya. Karena bagian itu nggak akan diambil daripada kita. Memang konteksnya waktu sudah baca dalam Lukas 10 ini bicara tentang mendengar firman Allah ya. Saya pikir di sini prinsip ini kita bisa lebih perluas gitu ya. Portion apapun firman Allah termasuk tentu saja ini yang paling penting ya. Tapi juga porsi calling, porsi pekerjaan ya, porsi tugas, tanggung jawab yang diberikan di dalam kehidupan saudara gitu. Itu juga ada porsinya gitu. Dan kita jangan melampaui porsi itu. Kita juga jangan tidak setia mengerjakan porsi itu ya. Nah ini kan ironisnya di dalam kehidupan manusia kan seperti ini ya. Saya percaya agen problem ini bukan cuma untuk wanita, tapi untuk semua orang, laki-laki juga problem seperti ini ya. Bagian yang sebetulnya dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita nggak mengerjakannya. Kita neglect. Kita nggak setia mengerjakannya. Tapi kita masuk-masuk ke bagiannya orang lain. Yang sebetulnya bukan tanggung jawabnya kita. Gitu. Akhirnya kacau semuanya. Sekali lagi ya saya. Bagian yang bukan bagian kita, bagiannya orang lain. Tapi kita mau kerjakan. Tapi bagian kita sendiri yang betul-betul dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita nggak setia mengerjakannya. Akhirnya serba kacau gitu. Bagian sendiri terbengkalai, bagian orang lain malah diambil, ya, nggak ada kepekaan sudah di dalam gambaran seperti ini. Ya. Lalu end up dengan apa? Ya itu end up dengan spiritual dan emotional exhaustion pasti. Berakhir dengan keletihan, kelesuan, kepenatan rohani, kepenatan emosional. Kenapa? Karena nggak jelas ini sebetulnya porsinya mana. Gitu. Dia nggak jelas dengan porsi yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada porsi dia mendengar firman Tuhan segini harusnya, tapi dia nggak selesaikan. Dia cuma ambil 1/4, 3/4-nya dia nggak ambil porsi itu. Ya bagaimana dia dapat kekuatan sudah di dalam kehidupannya? Akhirnya dia berjalan dengan kekuatannya sendiri dan ya bagaimana? Ya sudah. Yang berlari menjadi penat, yang berjalan menjadi lesu. Janji itu jadi nggak jalan akhirnya. Kenapa? Ya karena dia
gak menerima porsi yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, of course di dalam hal ini kita semua nggak sempurna ya, kita nggak sempurna pasti di dalam memilih bagian kita ini ya. Tapi kita mesti bertumbuh ke arah sini, ya. Kalau kita nggak sempurna ya Tuhan mengampuni kita ya, Tuhan mengampuni kita. Kita akan terus-menerus bertumbuh untuk semakin peka melihat yang Tuhan percaya kehidupan kita, seperti Maria mengambil bagian yang memang diperuntukkan baginya. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. 99,99% manusia mengalami kelelahan jiwa, hanya frekuensi memang berbeda-beda ya Pak. Ya betul, ini gambaran realistik memang ya. Ini kita semua pernah mengalami kelelahan jiwa ya, pasti ini gambaran manusia yang berdosa ya, pasti ada gambaran seperti ini. Cuma ya kalau itu terus menerus dan kita lebih sering kelelahan jiwa daripada sukacita ya, peristirahatan ya, ini masalah berarti gitu, kita mesti selesaikan gitu. Tapi saya setuju dengan saudari bahwa ya kita semua nggak kebal lah dengan ini ya, kelelahan jiwa ini. Semua kita mengalaminya dan masih mengalaminya, dan likely akan masih mengalaminya juga gitu. Tapi bagaimana kita overcome ini gitu kan ya, tadi seperti kita bilang, pertobatan dan pengudusannya itu apa gitu. Terus pertanyaan 2, menyusahkan diri dengan banyak perkara misalnya bagaimana? Karena seorang ibu atau istri banyak perkara yang harus diselesaikan. Betul saya, gini deh, balik lagi ya kepada ini ya, kehidupan Marta gitu ya. Saudara bisa, karena ini istilah yang dipakai di dalam cerita itu kan ya, Lukas pasal 10. Ya menurut saudara itu perkataan Tuhan Yesus itu, Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara itu apa artinya gitu? Mestinya apa yang boleh terjadi pada Marta pada hari itu? Kita bisa bayangkan kan, harusnya ya dia mendengar bersama dengan Maria. Tapi dia omit, dia neglect, dia mengabaikan, dia membuang ya kairos itu untuk mendengar firman Tuhan, dan dia menggantinya dengan banyak perkara yang lain, masa ini, masa itu. Bukan berarti masa salah ya, bukan. Message-nya sama sekali bukan di sana, saudara. Tapi akhirnya dia menyusahkan diri dengan urusan-urusan yang seharusnya dia nggak usah kerjakan pada hari itu. Saudara membaca di dalam cerita itu nggak ada teguran sama sekali dari Tuhan Yesus kepada Maria. Misalnya mengatakan, loh Maria, kamu kok nggak bantu Marta? Lah nanti kita ini siang ini makan apa kalau kamu enak-enakan kayak begini? Gitu. Nggak ada kan, saudara, kalimat itu kan nggak ada kan. Berarti kita bisa menarik kesimpulan Tuhan Yesus itu bukan saatnya mau dilayani pada saat itu. Bukan, Yesus nggak boleh dilayani sama sekali. Kita tahu di dalam Injil ada catatan di mana Yesus dilayani, ya, dilayani misalnya dia diurapi dengan minyak yang mahal, itu dia memberi diri dilayani kan. Dia pernah diundang makan, ya dia memberi diri untuk dilayani juga, meskipun dia juga adalah yang mengundang. Jadi ada saatnya Tuhan Yesus dilayani memang, tapi pada saat itu Yesus bukan datang untuk dilayani, saya tidak gitu. Dia datang untuk melayani. Nah tetapi ya sekarang Marta ini terus kemudian menyusahkan diri dengan banyak perkara, kan bagiannya sebetulnya nggak perlu dia lakukan gitu. Yaitu maksudnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sudah mengatakan ibu atau istri banyak perkara harus diselesaikan. Betul, saya setuju. Makanya tadi kita mengatakan multitasking itu tadi is a gift, itu dari Tuhan kok. Kenapa Tuhan memberikan multitasking kepada wanita? Ya karena memang banyak task plural yang mesti diselesaikan oleh wanita. Karena itu Tuhan memberikan multitasking. Kan begitu kan ya? Itu kita setuju dengan hal itu gitu. Ini adalah porsi yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan saudara gitu. Kita nggak memperdebatkan banyaknya ya, memang multi kok, likely multi gitu. Tapi betul nggak sih itu apakah memang tanggung jawab saudara gitu? Atau saatnya itu tepat nggak sih saudara mengerjakan itu? Gitu? Saatnya itu saat yang tepat nggak waktu saudara mengerjakan itu? Marta pasti bukan nggak boleh masak sama sekali ya. Tuhan Yesus juga nggak pernah mengatakan Marta, sudahlah seumur hidup nggak usah pernah masak lagi kan? Nggak ada, kalimat itu nggak ada yang salah dengan pernah masak itu oke saja. Tapi bukan pada saat itu gitu. Pada saat itu dia masak-masak itu persoalan untuk Marta gitu. Ya, belajar kairosnya Tuhan karena segala sesuatu ada saatnya. Kalau kita salah saat, ya itu yang namanya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Gitu. Salah saat. Pertanyaan 3, wanita Asia dan Barat sepertinya berbeda ya dalam melawat keluarga.
wanita Asia lebih kelelahan. Apakah budaya mempengaruhi? Saya setuju, budaya ada certain mempengaruhi pasti di sini ya. Tapi ini bukan mengatakan bahwa wanita Barat pasti lebih benar gitu. Wanita Barat bisa ada persoalan yang lain gitu ya dalam hal ini. Mungkin ya di dalam worldview yang lebih individualis ya. Whereas di dalam Timur mungkin worldview-nya lebih kepo, mencampuri sampai nggak selesai-selesai ya. Sampai nggak bisa melepas dan sebagainya gitu ya, perasaan over responsible itu tadi. Saya setuju pasti budaya mempengaruhi, tapi dua-duanya baik kebudayaan Asia atau kebudayaan Barat sama-sama perlu dikritik oleh kitab suci. Saya nggak percaya kebudayaan Barat lebih superior daripada kebudayaan Asia. Tapi saya juga nggak percaya kebudayaan Asia lebih superior daripada kebudayaan Barat. Kita maunya kembali kepada kebudayaan yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan Barat atau Asia, atau Selatan, Timur, Barat, Daya, Tenggara, Timur Laut, dan sebagainya. Itu nggak penting sama sekali untuk kita gitu. Tapi apakah ada pengaruh daripada budaya tertentu? Betul, sudah betul gitu. Cuma kita nggak tertarik untuk lebih Barat atau lebih Timur, lebih Selatan, lebih Utara, dan sebagainya. Kita tertarik apa yang diajarkan oleh kitab suci. Apa yang kitab suci ajarkan, sebetulnya bagaimana gitu. Jadi dalam hal ini saya kritik kitab suci itu baik terhadap kebudayaan Timur maupun kebudayaan Barat, dua-duanya perlu dikritik ini. Tapi since kita orang Asia, mungkin kita ini ya harus lebih peka, kritis terhadap ya kebudayaan Timur kita yang juga perlu dikritik oleh Alkitab. Pertanyaan berikutnya, apakah salah jika dalam masa kelelahan mencari relaxing dengan hal dunia? Seperti nonton, merawat diri, traveling, melakukan hobi, olahraga, hanya sebentar. Bukankah dunia ini diberikan untuk dinikmati? Ya sudah, ini tadi kita mengatakan sebetulnya yang dimaksud di dalam Pengkhotbah 3 kan precisely ini ya. Cuma saudara di sini pakai istilah yang mungkin untuk sebagian orang bisa terdengar agak provokatif gitu ya. Dunia gitu ya. Cenderung dunia terus duniawi ya. Nggak harus dimengerti sebagai hal duniawi sih, hal seperti ini. Tadi kan kita mengatakan ya, itu even istilah yang dipakai oleh pengkhotbah itu makan minum ya. Maksudnya ini duniawi kan sebetulnya gitu kan ya. Hal yang sekuler gitu ya kalau dipakai istilah yang provokatif ini. Tapi ini juga adalah berkat Tuhan. Maksudnya pengkhotbah itu mengatakan ini adalah pemberian Tuhan. Jadi pemberian Tuhan ya. Kalau saudara ada kesempatan ya, Tuhan kasih kesempatan saudara bisa traveling atau dengan hobi saudara ya, olahraga atau itu termasuk kesenangan yang diberikan Tuhan ya, supaya hidup ini nggak sinting, ada balance-nya dan sebagainya. Kita bisa menikmatinya secara benar, menikmatinya secara legitim and lawful. Tapi bagaimana kita tahu? Mungkin pertanyaannya begini ya, bagaimana saya tahu bahwa ini kenikmatan ini masih merupakan kenikmatan yang benar atau saya sudah menjadi eksesif gitu misalnya kan ya. Atau saya sudah menjadi berlebihan gitu, misalnya pengumbar, sensual pleasure misalnya gitu ya. Dari mana saya tahu gitu? Ya balik lagi kalau di dalam pengkhotbah ya, kita mesti tahu segala sesuatu itu ada waktunya. Orang pijet itu ada waktunya ya sudah ya. Orang relax nonton itu ada waktunya loh. Bukan 16 episode diselesaikan dalam beberapa jam nggak selesai-selesai dan penasaran ini sebetulnya nextnya apa ya? Nextnya ini sebetulnya apa ya? Sudah tanggung. Ya segala sesuatu ada waktunya sih. Ada waktu untuk nonton, ada waktu untuk pencet tombol off. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita exceeding waktu itu ya, kita melampaui waktu itu, kita hancur sendiri. Kita akan merusak diri kita sendiri, merusak jiwa kita, merusak tubuh kita ya. Sama seperti orang yang kerja terus tapi nggak tahu apa artinya menikmati ya. Karena sayang banget pakai uang gitu misalnya. Sayang banget. Terus dihemat terus. Dia nggak berani pakai. Ya hidupnya sendiri akan nggak balance, dia akan hancur ya. Jiwanya akan rusak. Karena apa? Ya dia hidupnya isinya cuma jeripayah. Tapi kita percaya sebaliknya juga gitu. Orang yang tahunya cuma relax, menikmati tapi nggak tahu kapan dia berjeri lelah ya. Saya percaya saudara bukan inilah pasti ya harusnya gitu. Tapi gambaran kehidupan eksesif menikmati seperti itu ya. Tahunnya cuma keluar masuk restoran, pijet, terus nge-gym dan sebagainya. Semua happy dan sebagainya gitu ya.
Ya sama masalahnya, sama bermasalahnya dengan orang yang cuma tahu kerja, nggak tahu menikmati. Ini cuma tahu menikmati kesenangan, tapi nggak tahu kerja, gitu misalnya ya. Saya percaya saudara mengerti lah poin ini. Tapi nggak salah, saudara, ini apa? Hal-hal seperti itu ya diberikan Tuhan, memang untuk kenikmatan kita, tapi ada batasnya, ada kairosnya. Apakah bosan dan lelah akarnya sama? Dekat ya, ada kedekatan betul gitu ya. Maksudnya di dalam hal ini. Gini saya, beda sih pasti ada ya, tapi ada kemiripan. Begini, balik lagi ya ke satu kata kunci ya. Orang yang mengerjakan porsi yang dipercayakan Tuhan, dia nggak lebih dan dia nggak kurang. Ya itu dia nggak akan gampang lelah. Saya bukan mengatakan dia nggak mungkin lelah sama sekali. Lelah fisik ya pasti ada lah. Waktu orang kerja. Bahkan dia mengerjakan porsi bagiannya sendiri, ya pasti ada lelah fisik, ya ada saja. Tapi tetap ada penghiburan, ada sukacita kan ya di dalam hal ini gitu. Maksudnya orang waktu mengerjakan porsinya dengan pas, dengan persis, itu dia nggak gampang lelah. Nah saya percaya juga saya di dalam hal ini ya, orang yang mengerjakan porsinya dengan tepat, itu dia nggak akan gampang bosen, saya nggak akan gampang dirundung kebosanan. Bosan itu karena apa sih? Ya karena nggak tahu apa yang dikerjakan, yang ngelamun-ngelamun, diem-diem gitu ya. Saya mesti ngapain ya sebenarnya? Kok ini gini terus ya gitu ya? Karena apa ya? Kira kita nggak bisa lagi menikmati bagian yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita salah menikmati akhirnya karena kita nggak setia dengan bagian yang dipercayakan Tuhan. Tapi kalau kita setia ya di dalam porsi yang dipercayakan Tuhan, meskipun itu sesuatu yang rutin ya, rutin, tapi karena ini dipercayakan Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga kita nggak akan gampang bosan. Bosan itu persoalannya, ini loh saya ini apa? Di filsafat Prancis itu saya ada pembahasan khusus tentang ini ya. Filsafat khusus membahas tentang philosophy of boredom, ennui ya namanya ya. Jadi ini kayaknya bukan kebetulan ya, saudara kalau tahu Prancis itu kan apa sih yang nggak ada di Prancis gitu ya, saudara pergi ke Paris, apa sih yang nggak ada di sana gitu? Mulai dari museum sampai shopping sampai tas sampai everything sampai even sex culinary semuanya Moulin Rouge dan seterusnya nggak ada yang nggak ada di sana semuanya itu ada. And yet menarik kan ya, justru bisa berkembang yang namanya philosophy of boredom. Jadi boredom karena apa sih? Boredom justru ironically secara ironis itu bisa terjadi karena orang itu mengumbar kesenangan gitu. Itu bisa membuat orang bosen ya. Kalau kita kerjaannya makan terus gitu misalnya ya, makan terus, habis makan lagi, makan dan makan. Habis itu coba ini dan coba ini. Akhirnya kita bosen gitu. Karena apa ya? Karena eksesif. Melampaui porsi yang diberikan Tuhan itu membuat kita jadi bosen. Karena ya enek jadinya disgusted, betul kan ya? Segala sesuatu yang berlebihan itu berpotensi memberikan kebosanan, menghadirkan kebosanan di dalam kehidupan kita. Gitu. Bahkan perjumpaan dengan ini, perjumpaan dengan anggota keluarga kita pun juga ada takarannya. Saudara tahu kan ya di masa COVID ini banyak terjadi menurut statistik kekerasan rumah tangga meningkat ya. Terus perceraian juga, perceraian gitu. Meskipun lebih sedikit ya perceraian, kekerasan rumah tangga lebih banyak gitu. Kenapa sih? Ya karena setiap 24/7 lihat batang hidungnya terus kan, sederhana jawabannya gitu. Biasanya orang ini di dalam satu hari paling nggak ada 9 jam di kantor, sekarang 24 jam sehari di mata saya terus ini ya. Suami saya yang ada kelemahannya dan saya ngelihat dia terus 24 jam gitu. Nah, gimana sih? Suaminya juga sama, ngelihat ini juga 24 jam juga. Ya, gimana sih? Akhirnya berantem, tensi itu naik ya. Konflik itu naik. Justru karena apa ya? Karena di rumah semuanya gitu. Saya mau bilang apa sih? Saya mau bilang perjumpaan dengan bahkan anggota keluarga kita sendiri pun itu ada porsinya, ada porsinya gitu. Saudara dan anak itu ada porsinya, kita ada porsinya bersama dengan mereka. Saudara jangan nggak beri mereka itu space, jangan nggak kasih mereka itu ruang sampai kita tuh mencekik dia gitu ya, sampai dia nggak ada kebebasan sama sekali karena dikekang oleh kita gitu ya. Karena kita ini control freak terhadap mereka. Hopefully sih saudara tidak ya gitu. Saya harap sih saudara tidak gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, ya ini kan alamat kan
kebosanan. Akhirnya bukan cuma bosan tapi muak, disgusted gitu ya. Wah, bahaya sekali kalau saya seperti ini. Jadi everything itu ada seasonnya, everything itu ada porsinya, ada takarannya. Kalau kita mengerti takarannya dengan pas, saya bukan mengatakan kita akan kebal, nggak kebal sih, masih bisa gagal. Tapi saya mengatakan realistically, kita nggak terlalu gampang bosan dan nggak terlalu gampang lelah, nggak terlalu gampang gitu. Karena apa ya? Karena kita pas porsinya. Gitu. Ya, saudara suka makanan, ya. Saya ada suka makanan, makanan tertentu yang suka gitu ya, saya suka sekali gitu. Tapi kalau saya benari makan itu pagi siang malam, itu terus gitu. Masalah pasti gitu ya, masalah lah. Kita sesuka-suka apanya ya akan enek lah. Kita perlu yang lain, ya, yang mungkin kadang bahkan kita juga nggak terlalu suka. Ya, hidup ini perlu ada variasi, segala sesuatu ada saatnya. Oke, saya pertanyaan terakhir ya. Apakah kelelahan emosional yang berkaitan dengan spiritual merupakan core atau energi yang sangat berpengaruh kepada aktivitas fisik? Ya, tubuh hidup manusia, apa ini maksudnya? Eksistensi manusia itu kan tubuh dan jiwa ya, atau tubuh dan roh itu. Dan kedua saling mempengaruhi ya. Saudara pasti ada betulnya waktu mengatakan kelelahan spiritual akan mempengaruhi aktivitas fisik kita. Itu sangat betul. Tapi juga bisa, sebaliknya juga bisa betul, kalau kita nggak menjaga tubuh kita dengan benar, ya kalau tubuh kita kelelahan, itu juga bisa mempengaruhi jiwa, dan akhirnya mempengaruhi juga spiritualitas kita, kan. Saudara kalau tidur kurang melulu, gitu misalnya, ini kan katakanlah penyebabnya fisik, begitu kan ya. Saudara kalau tidur kurang melulu, ya akhirnya bisa mengganggu jiwa saudara. Saudara bisa jadi orang yang lebih gampang gelisah, jadi nggak tenang, khawatir, terus kemudian mungkin sensitif atau marah yang nggak ada perlunya. Ternyata selidik punya selidik, mengapa? Ya kurang tidur berhari-hari gitu ya. Jadi ini dari fisik mempengaruhi jiwa. Tentu saja yang sebaliknya seperti yang saudara katakan di sini juga benar. Dari jiwa bisa mempengaruhi fisik karena saudara khawatir terus gitu ya, khawatir terus padahal semua cukup. Saudara orang yang tangan ya ini kasur di rumah itu sudah enak sekali gitu ya, ortopedik dan sebagainya. Tapi saudara tetap nggak bisa tidur. Kenapa? Karena khawatir, pikiran negatif. Akhirnya dari jiwa menghancurkan tubuh gitu kan ya. Berakibat, berpengaruh kepada aktivitas fisik. Betul, saudara, betul sekali. Ini sangat bisa terjadi dan sering terjadi. Cuma saya mau tambahin, ini sebetulnya dua arah ya. Bukan cuma dari jiwa ke fisik, tapi fisik ke jiwa juga bisa gitu. Ini karena saling mempengaruhi keduanya. Terus ya, kita ini mesti menjaga bukan cuma jiwa kita, tapi juga tubuh kita. Kita menjaga tubuh dan jiwa ya. Karena dalam keadaan seperti ini kita juga ini ya Pak, jaga kesehatan baik-baik gitu. Sejauh itu tergantung pada kita ya. Kita inilah mencoba untuk hidup sehat gitu ya. Kalau ternyata di dalam kedaulatan Tuhan mesti sakit juga, ya sudah datang waktunya juga. Tapi saya kan sudah menjaga kesehatan, tidak sembrono dengan ini ya, dengan kesehatan gitu ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.